Ya, pemirsa kita telah terhubung dengan Head of Macro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Justina. Selamat pagi Mbak Dian Ayu. Selamat pagi, Mas Rolando. Ya, baik. Mbak, ini nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,41% di level 14.580 pada perdagangan Rabu sore. Nah, ini bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Menguat atau melemah? Bagaimana ini, Mbak? Sepertinya kalau berdasarkan analisis teknikal kami, rupiah mungkin akan bisa melemah sedikit. Jadi kita melihatnya masih bergerak di range antara 14.530 sampai 14.625 lah. Jadi memang ini lebih dipengaruhi oleh faktor globalnya karena memang belakangan banyak data-data ekonomi global yang rilis, termasuk Indonesia, sehingga agak mempengaruhi sentimen di pasar globalnya. Iya, baik. Berikutnya, Mbak, ini pertumbuhan ekonomi RI kuartal 2 2020 ini terkontraksi 5,32%. Nah, ini apakah menjadi katalis negatif bagi rupiah? Memang mungkin ada sentimen negatif yang sedikit terbentuk akibat berita mengenai pelemahan. Sebenarnya kalau kita lihat memang ekspektasinya memang di sekitar itu, pelemahan ekonomi, dan itu wajar karena memang logisnya kalau ada PSBB, kegiatan ekonomi berkurang, tentunya akan mengalami kontraksi. Dan ini juga tidak hanya terjadi pada Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Sehingga sepertinya investor juga sikapnya masih hati-hati, masih cautious, sehingga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan juga nilai tukar uang global lainnya. Ya, Mbak Dian Ayu, ini kalau kita lihat ini Amerika Serikat dan Tiongkok kan dijadwalkan untuk bertemu pada 15 Agustus mendatang. Nah, ini Anda melihatnya apakah sentimen ini mempengaruhi pasar? US dan China memang kalau mungkin bisa dikatakan perang dingin abad ini ya, perang dingin masa kini. Sehingga memang di awal tahun mereka sempat mengalami perbaikan hubungan dengan tercapainya trade deal, tapi kemudian ada kasus COVID yang kemudian ditimpakan kesalahannya pada China, sehingga pada Tiongkok, sehingga memperburuk hubungan keduanya. Nah, memang kita melihat kalau ada pertemuan yang bisa terjadi antara Amerika dan Tiongkok ini bisa jadi sentimen positif. Namun itu tentunya tergantung pada hasil pertemuan tersebut. So far mungkin sentimennya masih 50-50 ya. Jadi kita harus lihat lagi ke depannya apakah hasil dari pertemuan itu bisa positif, artinya ada kesepakatan perdagangan yang tercapai sehingga bisa mempengaruhi mata uang global untuk menguat. Karena ini faktor yang cukup dominan ya mempengaruhi market, yaitu hubungan Amerika dan Tiongkok. Baik, jadi Anda masih melihatnya 50-50 namun tetap berharap untuk hasilnya positif dari pertemuan Amerika dan Tiongkok ini. Lalu selanjutnya bagaimana posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia? Iya, memang kita lihat so far ya dalam beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah berada di kisaran 14.500 rupiah. Jadi memang kalau kita lihat terhadap mata uang lainnya pun pergerakannya relatif tidak mengalami swing yang terlalu besar. Jadi kita lihat investor mungkin di sini juga, investor asing ya, di sini juga melihatnya berhati-hati dan mereka akan sangat meneliti data-data yang keluar dari ekonomi dunia, terutama peers kita seperti Malaysia, Thailand, Filipina, India, dan itu akan dibandingkan. Dan so far perekonomian Indonesia actually pelemahannya relatif kecil dibandingkan negara-negara lain di Asia, sehingga harapannya ini sentimen negatif yang terjadi sekarang ini mungkin hanya sesaat. Jadi kalau kita bisa lihat di Q3 kemungkinan akan membaik, dan saya yakin arahnya akan membaik ya, perbaikan. Jadi kemungkinan bottom dari pelemahan ekonomi Indonesia itu di Q2, sehingga kalau pemerintah bisa lebih memacu penyerapan anggaran untuk membantu ekonomi, stimulus, saya pikir Q3 juga ininya sudah positif. Jadi bisa jadi investor akan melihat Indonesia sebagai peluang yang relatif lebih bagus untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. Anda optimis bahwa kuartal 3
optimis Anda maksudnya akan segera membaik begitu Indonesia. Dan selanjutnya, ini kita ketahui bersama bahwa Bio Farma mulai uji coba vaksin COVID. Nah ini apakah menjadi sentimen positif untuk rupiah? Oke, tentunya berita vaksin itu hingga sekarang masih belum pasti gitu ya, belum terlihat kepastiannya apakah ini walaupun memang sudah memasuki uji klinis ketiga ya, tahap ketiga kalau tidak salah. Saya berpikir kalau misalnya memang ada satu titik cerah kalau vaksin akan sebentar lagi bisa diciptakan gitu ya, di-create, tidak hanya di Indonesia, mungkin di beberapa belahan ekonomi dunia lain yang saat ini juga sedang dalam usaha untuk menemukan vaksin. Saya pikir ini sentimennya akan sangat positif. Jadi bahkan mungkin ini akan memberi persepsi positif dulu buat pelaku ekonomi di Indonesia untuk mulai segera melakukan aktivitas ekonomi yang lebih cepat. Walaupun mungkin untuk fully recover ke tahap sebelum COVID, mungkin kita harus melihat vaksinnya benar-benar didistribusikan dulu secara merata. Tapi saya pikir berita vaksin yang progresnya cukup terlihat itu bisa sangat untuk jadi sentimen positif. Mbak Dian, ini pembahasan paket stimulus pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, apakah jadi katalis positif juga bagi rupiah? Oke, memang ekonomi Amerika saat ini sebenarnya pemulihan ekonomi ya hampir di seluruh negara itu sangat tergantung penanganan COVID-nya. Jadi stimulus ekonomi pun harus beriringan dengan penanganan COVID yang baik. Dan so far di Amerika kita belum melihat ada penurunan infeksi penyebaran COVID. Sehingga mungkin stimulusnya walaupun sedemikian besar tapi belum cukup berdampak positif pada ekonomi Amerika. Kita lihat di kuartal kedua koreksi pertumbuhannya juga cukup besar di Amerika sehingga stimulusnya mungkin sudah ada tapi tentunya perlu penanganan COVID dan kesadaran masyarakat terutama di Amerika yang lebih baik karena saat ini bahkan di sana beredar gerakan anti memakai masker dan sebagainya. Sementara untuk reopening ekonomi itu hanya bisa berjalan jika protokol kesehatannya itu diterapkan secara ketat. Baik, terima kasih Mbak Dian atas informasinya. Ya, pemirsa, demikian tadi Head of Makro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina.